Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada topik kali ini kita akan membahas tentang teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran yang akan dipresentasikan oleh kelompok 6 yang terdiri dari Husno Sakina Asra, Mas Marisa, Mega Juliani, Meza Satriola, Nurul Hiza Putri, dan Suci Samratul Ain. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Husno Sakina Asra. Kepada Kak Husno Sakina Asra dipersilakan. Baiklah, terima kasih, Ca. Nurul Hiza. Oke, yang pertama, keuntungan media audio. Nah, keuntungan media audio ini yang pertama bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja disesuaikan dengan kebutuhan pendengar dan pemakai. Misalnya itu alat perekam. Kemudian yang kedua, media audio ini dapat melatih siswa untuk mengembangkan daya imajinasinya yang abstrak. Yang ketiga, media audio itu dapat merangsang partisipasi aktif para pendengar. Misalnya kalau sambil siaran, siswa dapat melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bisa menunjang terhadap pencapaian tujuan pembelajarannya. Lanjut. Berikutnya, keuntungan media audio ini dapat menggugah rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu, sehingga dia bisa merangsang kreativitas siswa terhadap pembelajarannya. Kemudian media audio ini dapat menanamkan nilai-nilai dan sikap positif terhadap para pendengar yang sulit dicapai dengan media lain. Kemudian program audio dapat mengatasi batasan waktu serta jangkauan yang sangat luas. Dan dia ini dapat menyajikan laporan-laporan yang aktual dan orisinal yang sulit dapat dicapai dengan media-media yang lain. Nah, di balik keuntungan media audio pasti juga ada kelemahannya. Di antaranya sifat komunikasi untuk media audio ini satu arah. Nah, sehingga sulit bagi para pendengar, terutama pada peserta didik, untuk mendiskusikan hal-hal yang sulit untuk dipahaminya. Nah, untuk mengurangi kelemahan ini bisa diatasi dengan menggunakan telepon. Nah, kemudian media audio dapat lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal yang hanya mungkin dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasanya yang baik. Nah, kemudian hanya mampu melayani secara baik untuk mereka yang sudah mampu berpikir secara abstrak. Berikutnya, penyajian materi untuk media audio ini dapat menimbulkan verbalisme dari pendengar. Nah, kemudian penggunaan dari program siaran radio, misalnya untuk media audio ini biasanya dilaksanakan serempak dan terpusat, sehingga sulit untuk melakukan pengontrolan terhadap media ini. Oke, segitu dulu keuntungan dan kelemahan media audio. Dilanjutkan pada moderator. Terima kasih. Terima kasih pada Kak Kiki. Selanjutnya yaitu kelemahan dan keuntungan media video yang akan dijelaskan oleh Kak Marisa. Kepada Marisa dipersilakan. Mohon maaf suaranya, Kak. Iya. Apakah sudah terdengar? Ya. Oke. Baiklah, berikutnya adalah keuntungan dan kelemahan menggunakan media video. Sebelum itu saya ingin menjelaskan apa itu video ya. Jadi video itu merupakan salah satu jenis media audiovisual dan dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. Video menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep yang rumit, serta mengajarkan keterampilan, menyikat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. Oke, lanjut. Jadi di sini kelebihan dalam menggunakan media video dalam pembelajaran itu ada menurut para ahli, itu menurut Andi Prastowo, itu memberikan pengalaman yang tak terduga kepada peserta didik. Lalu akan memperlihatkan secara nyata sesuatu yang pada awalnya tidak mungkin bisa dilihat. Lalu menganalisis perubahan dalam periode waktu tertentu.
Yang keempat, memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk merasakan suatu keadaan tertentu dan menampilkan presentasi studi kasus tentang kehidupan sebenarnya yang dapat memicu diskusi peserta didik. Jadi jika kita tidak bisa menayangkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di keadaan nyata, jadi kita bisa memberikan contoh dengan memperlihatkan suatu video, gitu ya. Selanjutnya itu kelebihan media video dan pembelajaran itu berdasarkan rangkuman dari beberapa sumber yang saya baca akan menumbuhkan minat serta motivasi siswa untuk selalu memperhatikan pelajaran. Siswa dapat menyaksikan suatu peristiwa yang tidak bisa disaksikan secara langsung, apakah itu bisa berbahaya maupun peristiwa yang lampau yang tidak bisa dibawa langsung ke dalam kelas, gitu ya. Bisa saja jika dalam pembelajaran sejarah misalnya, gitu ya. Jadi nggak mungkin siswa dibawa ke waktu lampau, gitu. Pasti dilihatkanlah ada video-video dokumenter, gitu. Terus nanti siswa dapat memutar kembali video tersebut sesuai kebutuhan dan keperluan mereka. Jadi sistem video itu kan bisa di rewind, bisa di stop, bisa di resume, begitu ya. Terus dengan menggunakan efek tertentu dapat diperkokoh baik proses belajar maupun nilai hiburan dari penyajian itu. Terus nanti dengan video ada informasi yang dapat disajikan secara serentak pada waktu yang sama di lokasi atau kelas yang berbeda dan dengan jumlah penonton atau peserta yang tak terbatas dengan jalan menempatkan monitor di setiap kelas. Jadi ini mungkin maksudnya dengan penggunaan LCD mungkin atau mungkin nanti monitor komputer seperti di kelas kita di lab PPG, gitu ya. Terus dengan video siswa juga dapat belajar secara mandiri. Lanjut. Di sisi lain, selain ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Mana media video ini ada beberapa kelemahan dalam pembelajaran. Itu menurut Daryanto, kelemahannya terdiri yang ada 3 ya. Secara garis besar, yang pertama opposition. Di sini artinya pengambilan yang kurang tepat dapat menyebabkan timbulnya keraguan penonton dalam menafsirkan gambar yang dilihat. Jadi dapat bisa menimbulkan miskonsepsi juga. Terus nanti material pendukung. Video membutuhkan alat proyeksi yang dapat menampilkan gambar yang ada di dalamnya. Jadi seperti harus ada dilengkapi dengan LCD atau mungkin proyektor, gitu ya. Terus nanti budget. Jadi kalau budget berarti di sini untuk membuat video membutuhkan biaya yang tidak sedikit pastinya. Harus dilengkapi dengan media mungkin alat rekam seperti kamera, gitu ya. Lanjut. Selain itu, kelemahan dalam media video dalam pembelajaran, itu dalam hal biaya produksi, video itu pasti sangat tinggi. Dan hanya sedikit orang-orang yang mampu mengerjakannya. Terus nanti layar monitor yang kecil akan membatasi jumlah penonton, kecuali jaringan monitor dan sistem proyeksi video diperbanyak. Ya, terus nanti ketika akan digunakan, peralatan video harus sudah tersedia di tempat penggunaan. Sifat komunikasinya bersifat satu arah juga dan harus diimbangi dengan pencarian bentuk umpan balik yang lain. Terus dalam penayangannya video tidak dapat berdiri sendiri. Nah, jadi media video ini harus membutuhkan alat pendukung seperti LCD dan proyektor tadi, gitu ya. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai keuntungan dan kelemahan media video dan pembelajaran. Dikembalikan kepada moderator. Moderator. Maaf, saya ulangi. Terima kasih kepada Kak Marisa. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kelemahan yang media teks dan visual yang akan dijelaskan oleh Kak Mega. Kepada Kak Mega dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang keuntungan media teks dan visual. Sebelumnya kita tahu bahwasannya media teks dan visual itu adalah media yang ditampilkan yang hanya bisa ditulis
pengamatan mata terhadap objek yang nyata. Misalnya objek tersebut tidak berada di dekat Maaf sebelumnya kepada Kak Mega, sepertinya ada gangguan jaringan, suaranya jadi terputus-putus. Sepertinya ada gangguan dari jaringan Kak Mega. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari media visual dan teks. Selanjutnya yaitu mohon maaf moderator, ya. tadi ada kesalahan sinyal. Ya, silakan dilanjutkan Kak Mega. Halo Kak Mega. Ya, halo Ca. Silakan dilanjutkan. Dilanjutkan Kak. kembali Ca. Oke. Sebelumnya maaf karena kesalahan sinyal, bisa jadi. Nah, selanjutkan keuntungan media teks dan visual yang berikutnya. Yang keempat yaitu bisa membantu mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi walaupun peserta didik itu belum memiliki pengalaman tersebut, tetapi dengan media visual mereka bisa merasakan pengalaman tersebut. Sepertinya masih ada gangguan koneksi dari Kak Mega. Kita lanjutkan aja diskusi selanjutnya. Bagaimana Kakak yang lain? Kita lanjutkan aja, yaitu keuntungan media teks dan visual. Yang pertama yaitu mudah pembuatan dan penggunaannya. Kedua, mudah penyimpanan dan bertahan lama. Ketiga, minimalis pengamatan mata terhadap objek yang nyata. Yang keempat, membantu mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki peserta didik. Dan yang kelima, meningkatkan pemahaman dan memperkuat ingatan. Selanjutnya yaitu kelemahan media teks dan visual. Yang pertama yaitu tidak diikuti oleh audio sehingga memerlukan penjelasan dari guru tentang materi pembelajarannya. Yang kedua, apabila terjadi kesalahan akan sulit diperbaiki. Dan yang ketiga, ukuran pembuatan media disesuaikan dengan kapasitas peserta didik sehingga ukurannya terbatas untuk kapasitas peserta didik kelompok dengan kelompok belajar besar. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang bagaimana cara mengintegrasikan media audio, video, teks, dan visual dalam pembelajaran. Nah, faktor-faktor pemilihan media yaitu karakteristik siswa, strategi belajar mengajar, organisasi kelompok belajar, alokasi waktu dan sumber, serta prosedur penilaiannya juga dipertimbangkan sebagai pendekatan praktis. Media pembelajaran sebagai komponen pembelajaran perlu dipilih sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi secara efektif. Berikut ini merupakan kriteria dalam melakukan pemilihan media. Yang pertama yaitu ketepatan dengan tujuan pengajaran, kedua ketepatan dengan materi bahan pelajaran, ketiga kemudahan dalam memperoleh media, keempat keterampilan guru dalam menggunakannya, kelima kesesuaian dengan karakteristik dan taraf berpikir peserta didik, keenam kesesuaian dengan gaya belajar, dan yang ketujuh kesesuaian dengan teori yang diajarkan. Nah, selanjutnya yaitu integrasinya dengan media audio. Contohnya yaitu teknologi MIDI.
Teknologi MIDI ini memungkinkan peserta didik untuk membuat musik semudah pengolahan kata memfasilitasi penulisan. Alih-alih menggunakan notasi musik konvensional, teknologi ini menggunakan garis suara pada kotak yang tinggi sesuai dengan nada dan yang panjang sesuai dengan durasi. MIDI dan perangkat lunak komposisi musik seperti Apas GarageBand memberikan kesempatan belajar kreatif bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu contohnya perangkat lunak synthesizer. Di sini siswa menggunakan perangkat lunak synthesizer atau disebut juga dengan soft synth. Berfungsi untuk membuat musik orisinal, program radio, dan materi audio lainnya untuk mendemonstrasikan pembelajaran. Fitur perangkat lunak memberikan proses produksi yang dibuat peserta didik secara profesional. Misalnya, membuat podcast menggunakan perangkat lunak synthesizer digital, menempatkan peserta didik di ruang kontrol stasiun radio berfitur lengkap seperti milik mereka sendiri. Selanjutnya yaitu penerapan media video dalam pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Kak Suci. Kepada Kak Suci, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penerapan media video dalam pembelajaran. Nah, video merupakan media elektronik yang mampu menggabungkan teknologi audio dan visual secara bersama, sehingga nantinya akan menghasilkan suatu tayangan yang dinamis dan menarik. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Kakak Marisa sebelumnya, di mana video dapat dikemas dalam bentuk VCD dan DVD sehingga mudah dibawa kemana-mana, mudah digunakan, dapat menjangkau audiens yang luas dan menarik untuk ditayangkan. Tujuan dan manfaat dari media video yang kita terapkan dalam pembelajaran adalah di mana pemilihan video sebagai media penyebar luasan inovasi, selain mampu mengkombinasikan visual dengan audio, juga dapat dikemas dengan berbagai bentuk, misalnya menggabungkan antara komunikasi tatap muka dengan komunikasi kelompok, menggunakan teks, audio, dan musik. Di mana dari sumber yang saya dapatkan, menurut Sujana dan Rifai, manfaat media video dalam pembelajaran adalah dapat menumbuhkan motivasi peserta didik. Kemudian makna pesan akan lebih jelas sehingga dapat dipahami oleh peserta didik dan memungkinkan terjadinya penguasaan dan pencapaian tujuan penyampaiannya, di mana seperti yang pernah kita praktekkan di sekolah ataupun tempat kita mengajar dulu, peserta didik akan lebih termotivasi mendengarkan atau bahkan melihat video yang kita tayangkan dibandingkan penjelasan dari kita. Terkadang kalau misalnya kita menjelaskan kepada peserta didik ingin untuk lebih jelas lagi mengetahuinya. Nah, media video inilah yang tepat dalam penjelasan agar kita bisa memberikan pemahaman yang lebih terhadap peserta didik. Di mana unsur-unsur media video ada 4, yaitu audio, teks, gambar, serta animasi. Pentingnya media video ini merupakan media yang cocok berbagai ilmu pembelajaran seperti kelas, kelompok kecil, bahkan satu peserta didik satu individu peserta didik pun. Di mana penyampaian melalui media video dalam pembelajaran bukan hanya sekedar menyampaikan materi sesuai dengan kurikulum, akan tetapi ada hal yang lain yang perlu diperhatikan yang dapat mempengaruhi minat peserta didik dalam belajar. Hal tersebut berupa pengalaman atau situasi lingkungan sekitar, kemudian dibawakan ke dalam materi pembelajaran. Seperti yang dijelaskan oleh Kak Marisa tadi, contoh media dalam pembelajaran sejarah. Dalam pembelajaran kita pun biologi, sangat diperlukan media video ini. Contoh, peserta didik ataupun kita tidak mengetahui bagaimana bentuk virus sebenarnya. Namun dengan media video ini kita bisa menayangkan bagaimana bentuk atau fenomena yang terjadi tentang materi yang akan kita ajarkan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Suci. Selanjutnya itu penerapan media teks dan visual dalam pembelajarannya yang akan dijelaskan oleh Kak Meza. Kepada Kak Meza, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada penerapan media teks dan visual dalam pembelajaran. Media berbasis visual, image atau perumpamaan itu memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan dukungan atau antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata.
Berikut ada bentuk media teks dan visual. Yang pertama itu gambar representatif. Itu berupa gambar, lukisan atau foto. Kegunaan dari media ini yaitu untuk menunjukkan bagaimana tampak suatu benda. Kemudian ada diagram. Kegunaannya media ini menunjukkan hubungan-hubungan ruang antara unsur-unsur dan materi. Kemudian ada peta. Kegunaannya media yang menunjukkan hubungan-hubungan antara unsur-unsur dalam materi. Kemudian ada grafik. Grafik ini ada berupa tabel, chart, dan bagan. Kegunaan media ini itu untuk menyajikan gambaran atau kecenderungan data atau antara hubungan perangkat gambar atau angka-angka. Selanjutnya, ada contoh penerapan media teks dan visual dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya ada contoh penerapan media teks dan visual dalam proses pembelajaran. Itu ada berupa foto, kemudian ilustrasi, flashcard, gambar pilihan dan potongan gambar, film bingkai, film rangkai, OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, dan yang lain-lainnya. Contohnya itu ada berupa gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dan sebagainya. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Meza dan kakak-kakak yang sudah memberikan penjelasan materi pada hari ini. Semoga apa yang dijelaskan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja yang dapat kita presentasikan hari ini. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.